Salam jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika bersama saya Pak Agustinus Nabung. Pertama-tama kita mengawali kegiatan kita dengan mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita dapatkan hari ini sehingga kita dimampukan untuk belajar bersama-sama mendalami apa yang kita mau pelajari. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab yang kedua, yaitu himpunan. Pada kegiatan hari ini kita sering menjumpai di jalan atau di pasar kegiatan jualan yang disusun berjenis menurut jenisnya masing-masing. Lalu apa hubungannya dengan kegiatan belajar kita hari ini? Mari kita ikuti uraiannya secara bersama-sama. Kompetensi dasar kita adalah kompetensi dasar pengetahuan 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 1. Menyatakan suatu kumpulan merupakan himpunan atau bukan himpunan. 2. Menentukan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Yang ketiga, menyajikan suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, menyebutkan sifat anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Untuk mendalami materi himpunan ini ada peta konsepnya, yaitu materi pokok himpunan terdiri dari konsep himpunan, relasi himpunan, operasi himpunan. Konsep himpunan meliputi penyajian himpunan, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Relasi himpunannya himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan dua himpunan. Operasi himpunan meliputi irisan, gabungan, selisih. Lalu gabungannya kita membuat sifat-sifat operasi dari himpunan. Nah, teori himpunan ini pertama kali diperkenalkan dan ditemukan oleh seorang ahli matematika bernama George Cantor yang hidup pada tahun 1845 sampai 1918. Beliau adalah seorang ahli matematika asal Jerman. Selain penemu teori himpunan, juga penemu konsep bilangan. Dia adalah seorang doktor, guru besar, dan seorang pengarang. Beberapa hikmah yang mungkin bisa kita petik dari ahli matematika ini adalah 1. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan, maka ia dapat mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita akan membahas khusus tentang konsep himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Apakah himpunan itu? Kita memperhatikan gambar yang ada di layar ini adalah terdiri dari kumpulan hewan berkaki 4.
yaitu ada kucing, kelinci, kuda, kambing. Gambar yang kedua, kumpulan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, antara lain katak, tokek, dan penyu. Yang berikut, kumpulan bunga yang indah. Ini kumpulan bunga yang indah ini adalah rancangan Pak Guru. Nah, yang berikut kumpulan makanan yang enak. Ini ada beberapa jenis makanan yang menurut Pak Guru ini makanan enak, ataupun bunganya ini adalah bunga yang indah. Nah, pertanyaannya menurut kalian bunga ini indah atau tidak? Makanan ini enak atau tidak? Nah, ini anggotanya bisa disebutkan kalau Pak Guru sebutkan satu-satu karena memang inilah yang Pak Guru tulis, tapi anak-anak belum tentu, sehingga tidak disebutkan satu-satu. Dari kedua contoh ini, kita menyatakan manakah kelompok yang termasuk himpunan. Kelompok yang pertama ini termasuk kelompok himpunan, kelompok yang namanya himpunan, sedangkan yang ini bukan himpunan. Kenapa? Karena himpunan, anggota himpunannya adalah bersyarat, yaitu tergantung siapa yang berpendapat tentang himpunan ini. Sehingga ini kita tidak definisikan sebagai himpunan. Dengan membedakan dua contoh ini, apa yang dapat kalian simpulkan tentang pengertian himpunan? Jadi kita perhatikan, himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama dan telah didefinisikan dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Benda atau objek yang terdapat dalam suatu himpunan disebut dengan anggota himpunan atau elemen himpunan. Bagian yang kedua, anggota himpunan dan lambangnya. Kita perhatikan gambar ini adalah hewan peliharaan yang kita bisa jumpai di sekitar kita. Misalnya, sini ada yang pertama, ada burung, ada kucing, kelinci, kambing. Nama hewannya ditulis satu-satu begini dan dipisah dengan tanda koma. Kita bisa tulisnya seperti ini. Cara menulisnya, burung ini ada 2 ekor, cuma kita tulisnya hanya 1 kali tulis nama jenis hewannya. Begitupun kambing. Ini ada beberapa ekor atau lebih dari 1, tulis kata kambing ini hanya 1. Hubungannya dengan himpunan, bagaimana kita menuliskan himpunan? Tahu bahwa ini adalah himpunan burung, kucing, kelinci, dan kambing. Adalah dengan menuliskan, memberikan tanda atau lambang tanda kurung kurawal. Kurung kurawal di akhir dan di akhir. Ini kita bacanya himpunan burung, kucing, kelinci, kambing. Tidak pakai kata dan. Tanda kurung kurawal ini mengganti yang namanya kata himpunan. Jadi kita bacanya himpunan burung, kucing, kelinci, kambing. Nama himpunan ini kita beri nama himpunan K. K ini adalah huruf abjad Latin yang berbentuk kapital, huruf besar kita bilang. Jadi himpunan K kita bacanya, himpunan K adalah
himpunan burung, kucing, kelinci, kambing. Cara membaca kalimat ini atau himpunan ini seperti ini. Saya ulangi. K adalah himpunan burung, kucing, kelinci, kambing. Anggotanya yang mana kalau himpunan K ini? Jadi, yang pertama, burung anggota atau elemen himpunan K. Ditulis lambangnya burung elemen K. Elemen ini semacam huruf E. Kucing anggota atau elemen himpunan K. Kelinci, kambing anggota atau elemen himpunan K. Nah, gambar ini tidak terlihat ayam. Nah, ayam ini juga biasanya kita pelihara, cuman kesempatan ini tidak ada ayam dibuat gambarnya, sehingga kita mengatakan ayam bukan anggota atau bukan elemen himpunan K. Tulis ayam, lambang bukan elemennya seperti ini. Kita perhatikan contoh yang kedua. W adalah himpunan 2, 3, 5. 2 elemen atau anggota himpunan B, 3 elemen atau anggota himpunan B, 5 elemen atau anggota himpunan B. Sedangkan 4 bukan elemen himpunan B, 7 bukan elemen himpunan B atau anggota himpunan B, bukan anggota himpunan B. Contoh yang lain, C adalah himpunan 10, 15. C anggotanya adalah kita membaca 10 elemen atau anggota himpunan C, 15 anggota atau elemen himpunan C. 20 bukan elemen himpunan C, 5 bukan elemen himpunan C. Setelah kita mengikuti definisi atau anggota himpunan, kita menghitung banyak anggota himpunan. Dalam setiap himpunan ini anggotanya berapa banyak. Banyak anggota himpunan sering disebut dengan kardinalitas himpunan. Kita perhatikan himpunan yang pertama, banyak anggota atau elemen himpunan K adalah 4, yaitu burung, kucing, kelinci, kambing. Nah, cara menuliskan banyak anggota atau elemennya seperti ini. N kecil dalam kurung nama himpunannya, lalu tanda sama dengan tulis angka 4 yang menunjuk banyaknya anggota himpunan K. Yang kedua, banyak anggota atau elemen himpunan B, yaitu 3. 1, 2, 3. Kita berhitung, maka N dalam kurung B sama dengan 3. Banyak anggota atau elemen C adalah 2, lambangnya atau ditulis dengan lambang begini. Nah, kita membaca dari ini, lambang ini adalah banyaknya anggota himpunan K sama dengan 4. Jadi kita membaca lambang ini seperti kalimat ini. Kita lanjut. Beberapa himpunan bilangan yang kita sudah kenal, jenis-jenis himpunan, kita nyatakan sebagai himpunan bilangan. Himpunan bilangan asli, nama himpunannya biasa ditulis dengan huruf A. Lalu, himpunan bilangan caca bisa dinyatakan dengan ini, umumnya ditulis dengan C. Lalu himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan genap. Lalu ada himpunan bilangan
prima. Dari uraian ini, kita bisa membuat kesimpulan tentang ciri-ciri himpunan. Apa saja ciri-ciri himpunan? Yang pertama, himpunan dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Yang kedua, nama himpunan menggunakan abjad Latin atau huruf kapital. Misalnya A, B, C sampai dengan Z. 3. Anggota himpunan diapit dalam 2 tanda kurung kurawal dan dipisah dengan tanda koma. Yang keempat, anggota atau elemen himpunan notasinya E, seperti ini, lambangnya seperti ini, tapi bukan huruf E. Sedangkan bukan anggota, lambang ini diberi tanda garis miring. Yang berikut adalah himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Kita perhatikan himpunannya. A adalah himpunan bilangan faktor dari 36. Jadi kita harus tahu faktor dari 36 ini berapa saja. Faktor perkalian dari angka berapa yang hasilnya 36. Antara lain 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6. Berarti faktor dari 36 atau himpunan ini kita tuliskannya menjadi A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Banyak anggota himpunan A itu terbatas, yaitu sampai itu sebanyak 9 saja. Sehingga kita nyatakan banyak anggota himpunan A ini berhingga, yaitu 9. Yang berikut, B adalah himpunan kelipatan 5. B adalah himpunan 5, 10, 15, 20, 25, kata dan seterusnya ini kita ganti menuliskan dengan cara membuat 3 titik. Banyak anggota himpunan B ini tak berhingga atau tidak ada batasnya karena kelipatan 5 ini batas akhirnya yang mana ini belum. Maka kita nyatakan sebagai himpunan tidak terbatas, tidak berhingga. Lambang banyak anggotanya, lambangnya semacam 8 yang pasang terdiri, tapi ini bukan. Ini lambangnya tulis begini. Ini bacanya tak berhingga. Yang berikut, C adalah himpunan bilangan bulat di antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1 ada bilangan bulat berapa saja. Ternyata tidak ada lagi. Berarti di dalam tanda di antara kurung kurawal ini tidak tulis apa-apa di sini. Ini kita menyatakan sebagai himpunan kosong, himpunan yang tidak memiliki anggota. Banyaknya itu adalah 0. Banyaknya anggota himpunan C adalah 0. Tidak ada 0. Itu kan menyatakan banyak. Yang untuk menyatakan tidak ada ini. Tidak mempunyai anggota ini. Dari penjelasan di atas dapat diperoleh pengertian sebagai berikut. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga. Sedangkan himpunan tak berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan notasinya adalah 2 tanda kurung kurawal ini ataukah 0 yang diberi tanda garis miring.
Nah, yang ketiga adalah cara menyatakan atau menyajikan himpunan. Kita perhatikan contoh. Diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Ini kita mau menuliskan himpunan A dengan beberapa cara. Nah, ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama atau metodenya adalah metode deskripsi atau menyatakan dengan kata-kata atau sifat keanggotaan. Yang kedua, metode tabulasi atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang ketiga, metode bersyarat atau metode notasi pembentuk himpunan. Nah, masing-masingnya ini bagaimana ini? Kita melihat soalnya. A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Metode kata-katanya adalah A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Jadi kita menuliskannya ini, kata adalah kita tulisnya dengan lambang sama dengan. Cara yang lain, A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika. Pada cara yang kedua ini atau model yang kedua ini, kata himpunan tidak ditulis tapi menggunakan tanda kurung kurawat. Yang berikut metode tabulasi atau menyebutkan anggota dari himpunan A. A adalah himpunan M, A, T, E, I, K. Kita perhatikan ada M, A, T, E. Nah, ini M lagi, tapi M sudah ditulis. Jadi yang sama ditulis hanya satu kali. M, A sudah ada, T juga sudah, I belum ditulis I, lalu terakhirnya K. Karena A juga sudah ditulis di yang kedua ini. Metode bersyarat, kita menuliskannya A adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y huruf pembentuk kata matematika, bisa dituliskan begini. Jadi Y ini kita pilih dari mana ini? Y ini adalah anggota dari himpunan, mengganti anggota himpunan A ini. Kita tuliskan dalam abjad atau kita bilang huruf kecil A sampai Z. Bisa ganti X atau Y dan lain sebagainya. Jadi, A adalah himpunan Y sedemikian sehingga Y huruf pembentuk kata matematika. Ini untuk metode bersyaratnya. Contoh yang kedua, C adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. Metode deskripsi atau yang menyatakan dengan kata-kata, C adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. C adalah himpunan bilangan caca kurang dari 5. Jadi kata himpunan sudah dituliskan dengan bentuk kurung kurawal, tanda kurung kurawal. Metode tabulasi atau sebut daftar anggotanya adalah C adalah anggota atau C adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan caca kurang dari 5. Artinya 5 juga tidak termasuk 0 sampai dengan 4. Metode bersyarat atau notasi pembentuk himpunan.
C adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5. Lalu kita memberi nama pada X ini apa? X adalah bilangan cacat berdasarkan keterangan soal ini. Contoh yang lain, itu contoh ketiga, diketahui P adalah himpunan 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nyatakan himpunan P dengan cara kata-kata notasi pembentuk himpunan. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu persis 1, 5, 7, 11, 13 ini dan 17 termasuk bilangan apa. Bilangan atau anggota himpunan P ini adalah bilangan prima. Pak, kalau bilangan ganjil tapi kurang tepat. Tidak tepat karena setelah 13 ini harusnya 15. Itu namanya bilangan ganjil. Yang paling tepat adalah bilangan prima. Bilangan prima di antara 2 dan 18. Atau pemahaman yang lain, P adalah himpunan bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 18. Yang ketiga, P adalah himpunan bilangan prima lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari atau sama dengan 17. Metode notasi pembentuk himpunan. Nah, kita nyatakan bilangan prima dari 3 sampai dengan 17 ini dengan X. Jadi kita membacanya X atau saya ulangi, P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari 2. Nah, ini cara yang kedua ini, pola yang kedua ini, X lebih dari 2 dan kurang dari 18. X adalah bilangan prima. Yang kedua, model yang kedua adalah P adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 3 dan kurang dari atau sama dengan 17. Mengikuti yang ketiga ini. X adalah bilangan prima. Inilah penjelasan tentang konsep himpunan, yaitu pengertian himpunan dan lambang anggotanya, lambang himpunan dan anggota himpunan. Yang ketiga, banyaknya anggota himpunan atau kardinalitas himpunan. Dan yang keempat, cara menyatakan himpunan, yaitu dengan kata-kata atau mendaftarkan anggota-anggotanya. Dan yang ketiga, notasi pembentuk himpunan. Jadi kita mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, untuk mendalami materi ini, kita ada beberapa soal yang masuk ke uji pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari. Gambar pertama ini adalah kumpulan hewan menyusui, sedangkan gambar yang kedua ini adalah kumpulan pakaian adat NTT yang indah. Misalnya ini. Tugasnya adalah memastikan manakah yang termasuk himpunan dan berikan alasan masing-masing. Yang kedua,
nyatakan himpunan dengan metode deskripsi dan metode bersyarat. Yang lain, tugas yang lainnya bisa kita lihat di buku siswa. Tugas ini diselesaikan setelah menonton video ini dan dikirim ke Pak Guru. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan keseriusan siswa-siswi sekalian dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Salam, sampai jumpa pada